Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Cindy Saputri pada mata pelajaran Geografi kelas 12 modul 15 dengan judul Menyongsong Indonesia Maju. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas unit 2 yaitu menjalin hubungan antar negara. Yuk kita bahas bersama. Pernahkah teman-teman menggunakan teknologi seperti gambar berikut? Serta tahukah teman-teman di manakah teknologi tersebut diproduksi? Gambar tersebut adalah salah satu produk luar yang sudah dipasarkan di dalam negeri. Handphone adalah salah satu teknologi yang diproduksi oleh negara Korea Selatan, Amerika, dan lain-lainnya. Indonesia mengekspor barang tersebut karena belum mampu menciptakan teknologi, sehingga bangsa Indonesia membutuhkan produk dari negara lain, negara yang sudah dipasarkan di dalam negeri. Handphone adalah salah satu teknologi yang diproduksi oleh negara Korea Selatan dan Amerika Selatan. Fenomena ini terjadi karena setiap negara memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, dalam perbedaan ini memiliki karakteristik potensi suatu negara untuk menciptakan atau mendorong kerjasama. Nah, bentuk kerjasama antar negara dapat berupa kerjasama di bidang pendidikan, sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan serta ekonomi. Kerjasama antar negara diartikan sebagai terjalinnya hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya melalui kesepakatan tertentu untuk menciptakan suatu tujuan. Nah, adapun kerjasama di beberapa negara. Adapun kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama yang terjalin antara dua negara. Yang pertama, dalam bidang ekonomi. Kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam memberikan peminjaman kredit melalui Badan Pembangunan Internasional. Amerika Serikat adalah contoh kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat di bidang sektor bisnis swasta. Nah, hasil kerjasama Indonesia dengan negara maju diantaranya adalah dengan adanya investasi negara maju dalam bidang industri, salah satunya industri besar yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, yaitu pabrik kendaraan bermotor. 2. Pendidikan sosial dan budaya. Kerjasama di bidang pendidikan lainnya adanya pertukaran duta besar atau pelajar. Nah, pelajar Indonesia diizinkan untuk belajar di luar negeri, tidak hanya memberikan pembelajaran umum, namun pembelajaran kehidupan sosial, budaya di negara tersebut. Contohnya seperti kerjasama warga Amerika Serikat yang belajar bahasa Indonesia dan program bahasa Inggris bagi warga Indonesia. Nah, serta program kepemimpinan dan manajemen pendidikan tinggi lainnya. 3. Pertahanan dan keamanan. Beberapa negara menjalin kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu untuk membentuk dan melatih perang. Latihan militer antar negara seperti gambar berikut, yaitu melatih militer bersama antar negara, antara Indonesia dengan negara Australia. Nah, latihan militer ini bersama sangat penting untuk menciptakan kawasan yang damai dan membuat kesepakatan antara batas teritorial antar negara. Yang keempat, ada teknologi kerjasama RI dengan Cina dalam bidang teknologi. Di antaranya dibentuknya forum sains dan teknologi serta membangun dan mengembangkan pembaharuan dalam teknologi serta dilakukan demi kesejahteraan Indonesia. Kerjasama dengan negara maju dalam penelitian teknologi menjadi upaya untuk melakukan teknologi sekarang untuk Indonesia sehingga mampu membuat roket sendiri, yaitu untuk di bidang ilmu pengetahuan, diantaranya sebagai pengendalian cuaca. Nah, yang kedua ada kerjasama multilateral, yaitu kerjasama dalam bentuk yang diadakan lebih dari dua negara. Seperti contohnya bidang ekonomi, ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area, merupakan sambutan untuk kawasan pasar bebas di ASEAN. Tujuannya itu diadakannya untuk menciptakan kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi. Yang kedua ada MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.
merupakan sebuah wujud integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Tujuannya yaitu meminimalisir hambatan-hambatan yang ada berhubungan dengan ekonomi antar negara. Yang kedua, pendidikan, sosial, dan budaya. Ada UNESCO, yaitu merupakan salah satu badan PBB atau Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Yang kedua, ada UNPD, yaitu Unit National Development Program, yaitu bertujuan untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang menuju pembangunan berkelanjutan, termasuk di dalam berupanya bantuan pembangunan infrastruktur, program pembangunan sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pemulihan negara yang sedang mengalami penurunan. Nah, sekian pada pembahasan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.